Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat rendang daging sapi dengan total masak hampir 4 jaman. Kira-kira hasil rendangnya seperti apa dan tipsnya seperti apa supaya tetap hemat gas walaupun dimasak lama. Nah, untuk kamu yang penasaran, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk bahan dan cara membuatnya, pertama-tama saya akan membuat bumbu kelapa kering supaya rendangnya itu buket ya. Di sini ada 1 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari lengkuas, setengah ruas jari kunyit, dan 1 ruas jari jahe, setengah sendok teh ketumbar. Kemudian ulek semua bumbu menjadi halus. Kalau sudah diulek menjadi halus seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan setengah butir kelapa parut ke dalam wajan. Untuk wajannya ini tidak saya kasih minyak atau air ya, tapi akan saya buat sangrai ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian daun salam 1 lembar, serai 1 batang digeprek ya. Kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur. Kalau bumbu sudah tercampur merata, tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai dengan selera ya. Selanjutnya diaduk sebentar. Jangan lupa tambahkan gula. Untuk gula saya menggunakan gula merah ya, atau gula Jawa. Ini juga secukupnya aja, ini sesuai dengan selera ya, jangan terlalu banyak juga ya. Dan untuk rasa dari serundengnya ini jangan terlalu kuat ya, karena nanti akan dicampur dengan rendang ya, jadi nggak usah terlalu kuat-kuat rasanya. Ini saya kasih gula, garam, dan bumbu-bumbu supaya serundengnya ini jadi sari, tidak hambar ya. Nah, ini dimasak terus menerus sampai kelapanya menjadi kering. Kenapa dimasak sampai kering? Supaya nanti ketika dicampur di rendang, kelapanya ini tidak cepat basi. Jadi silahkan dimasak serundeng kelapanya ini sampai kering dan matang. Kalau sudah kering dan matang seperti ini, sudah bunyi srok-srok-srok dan dirasa enteng ya, tandanya sudah matang. Kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk daging, di sini saya menggunakan daging sapi khas dalam sebanyak 1 kg, dipotong-potong sesuai dengan selera. Nah, kalau teman-teman menggunakan daging sapi khas dalam, ini teksturnya tuh cepat empuk ya, jadi masaknya nggak perlu lama-lama ya. Kemudian untuk bumbu-bumbu di sini ada aneka daun-dedaunan ya. Untuk daun, di sini saya menggunakan daun jeruk sebanyak 7 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun kunyit yang sudah diikat simpul, dan ada 2 batang serai yang sudah saya geprek dan diikat simpul. Selanjutnya saya sisihkan dulu ya aneka dedaunan ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkap, ini boleh pakai boleh enggak, tapi kalau pakai itu lebih enak ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada asam kandis 3 buah, kemudian 2 batang kayu manis. Nah, ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu yang dihaluskan, bawang putih 8 siung, bawang merah 15 siung, cabai merah sebanyak 100 gram atau sesuai dengan selera ya. Lengkuas atau laos ya, saya pakai segini nih, ini seberapa ya, pokoknya sepotong gitu ya. Kemudian ada jahe, saya pakai 1 jempol besar ya jahe ya. Kemudian ada kunyit. Nah, untuk kunyit ini boleh pakai boleh enggak ya, sesuai dengan selera ya. Saya pakai 2 ruas jari, kapulaga 7 butir kapulaga, jintan 1 sendok teh, lada atau merica setengah sendok teh, setengah biji pala. Ini saya pakai setengahnya aja ya, jangan 1, karena kalau 1 baunya terlalu menyengat. Kemudian ketumbar 1 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, bunga lawang atau pekak ya 1 sendok teh. Kebetulan bunga lawangnya ini sudah hancur ya, jadi saya pakai sendok teh aja untuk ukurannya. Kemiri 7 butir. Selanjutnya tambahkan minyak goreng atau minyak sayur 2 sendok makan. Untuk minyak gorengnya jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti rendangnya jadi cepat gosong ya. Silakan gunakan minyak goreng atau minyak sayur sedikit aja untuk melarutkan bumbu atau menghaluskan bumbu saja. Nah, ini saya chopper. Kalau teman-teman mau ulek boleh, mau di blender boleh, atau di chopper juga boleh. Silakan dihaluskan semua bumbunya. Kalau sudah halus teksturnya seperti ini, bumbu siap digunakan.
Selanjutnya masak bumbu tersebut yang sudah dihaluskan ke wajan. Nah, wajannya ini jangan dikasih minyak goreng ya atau minyak sayur. Cukup bumbu ini saja dimasak sebentar sampai tercium aroma wangi. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai tercium aroma wangi. Nah, kalau sudah tercium aroma wangi, tuang santan sebanyak 2,5 liter santan dari 2 butir kelapa. Kemudian aduk-aduk bumbu dan santan tersebut, diaduk-aduk terus ya sampai santannya mendidih. Nah, tujuan dari pengadukan ini supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa apinya sedang aja ya. Kalau apinya terlalu besar nanti santannya jadi pecah ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan daging sapi yang sudah disiapkan di awal tadi. Masukkan semua daging. Selanjutnya masukkan bumbu daun-daunan ya, ada serai, ada daun kunyit, ada daun salam, ada daun jeruk. Nah, ini bumbu-bumbunya dicemplung-cemplungin ya. Kemudian masukkan juga pelengkap ya, ada kayu manis dan asam kandis. Semua bumbu dimasukkan. Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok makan atau sesuai dengan selera. Nanti bisa cek rasa sesuai dengan selera masing-masing ya. Kemudian ada gula pasir 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk semua bahan ya, antara daging, bumbu, dan aneka dedaunan ini diaduk sampai tercampur. Ini diaduknya sebentar aja. Kemudian masukkan kelapa sangrai semuanya. Untuk 1 kilo daging saya menggunakan setengah butir kelapa untuk kelapa sangrainya. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kecilkan api dan biarkan rendangnya matang selama 3 jam. Nah, setelah setengah jam kemudian, nih rendangnya sudah mendidih seperti ini ya. Supaya hemat gas, apinya kecil aja ya bun. Nah, nanti jadi nggak boros walaupun dimasak lama. Kemudian setelah 30 menit kemudian atau 1 jam nih, rendangnya sudah mulai matang ya. Jangan lupa diaduk ya bun, supaya bagian bawah rendang tidak gosong. Nah, nih diaduk-aduk aja sampai tercampur merata. Kemudian dimasak lagi selama 30 menit lagi. Pokoknya dimasak setiap 30 menit kemudian diaduk ya. Setelah 30 menit kemudian rendangnya sudah mulai pekat nih warnanya. Berarti total waktu sudah 1,5 jam ya. Warna rendangnya sudah pekat dan santannya juga mulai berkurang ya. Selanjutnya diaduk-aduk lagi ya bun, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Nah, untuk mengaduk rendang cukup 30 menit sekali ya bun. Diaduk, kemudian dibiarkan aja sampai 30 menit kemudian baru diaduk lagi. Untuk resep kali ini nggak perlu dibolak-balik siram air ya. Cukup seperti ini aja bun, dimasak dengan api kecil, diaduk setiap 30 menit sekali, kemudian dibiarkan masak selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit kemudian hasilnya seperti ini. Ini udah 2 jam ya bun, udah 2 jam. Warnanya pun semakin pekat ya, warna rendangnya semakin pekat dan santannya pun sudah mulai berkurang. Untuk minyaknya juga sudah mulai keluar ya, minyak dari kelapa, dari daging, dari bumbu semuanya sudah mulai keluar. Ini diaduk-aduk ya bun. Untuk mengaduknya ingat bun, jangan bolak-balik ngaduk, cukup 30 menit sekali aja ngaduknya. Kalau terlalu sering nanti bunda tangannya pegel. Masak dengan api yang sangat kecil supaya hemat gas dan tidak cepat gosong. Nah, seperti ini diaduk ya. Kemudian setelah diaduk, masak kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian atau total masak sudah mencapai 2,5 jam, hasil rendangnya seperti ini. Kuahnya sudah mulai asat ya. Warna rendangnya pun sudah semakin pekat. Wah, ini sebenarnya sudah matang ya bun. Tapi kalau bunda pengen lebih awet lagi rendangnya, bisa dimasak setengah jaman lagi bun. Masak dengan api kecil ya bun, supaya rendangnya tanak, jadi nggak cepet basi. Nah, ini saya masak selama 30 menit lagi ya bun. Ini nggak perlu diaduk-aduk terus ya bun, cukup diaduk secukupnya, kemudian dimasak kembali selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian total masak sudah mencapai 3 jam bun. Rendangnya sudah semakin, warnanya semakin pekat ya bun, kuahnya pun sudah semakin habis ya bun. Nah, ini sebenarnya sudah cukup nih bun. Kalau bunda-bunda yang suka ada kuah-kuahnya sedikit bisa pakai ini ya. 3 jam masak sudah cukup, insya Allah ini pun awet ya. Nah, kalau bunda-bunda suka tekstur yang seperti ini,
boleh dicukupkan, tapi saya pengen yang agak lebih garing ya bun, biar lebih awet. Saya masak kembali 30 menit kemudian. Oke, saya masak kembali 30 menit kemudian. Setelah 30 menit kemudian, tekstur rendangnya seperti ini. Warnanya sangat-sangat pekat, kuahnya pun sudah habis dan bisa langsung diangkat kalau sudah seperti ini. Ini kalau teman-teman atau bunda-bunda pengen rendangnya yang awet ya, pakai yang seperti ini. Kalau bunda-bunda pengen yang 3 jam saja sudah cukup, boleh ya. Insya Allah ini awet bun untuk stok lauk di rumah. Oke, ini sudah matang, sudah sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya saya angkat ya. Sebelum disajikan, aneka dedaunan diambil terlebih dahulu. Ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serai, dan kayu manis. Nah, kalau sudah diambilin semuanya, tinggal disajikan. Nah, ini saatnya penyajian ya bun. Nah, setelah proses yang sangat lama ya bun, setelah nunggu berjam-jam, akhirnya rendangnya mateng bun. Warna rendangnya sudah sangat pekat seperti ini ya bun. Kalau bunda pengen tekstur dari rendang yang gak terlalu kering seperti saya, boleh ya bun, sesuai dengan selera aja. Yang penting dimasak waktu agak lama supaya rendangnya tanek, jadi gak cepet basi, lumayan bisa untuk stok lauk di rumah. Nah, langsung aja bun, saya coba ya rendang yang sudah dimasak berjam-jam ini seperti apa. Ini saya ambil secukupnya ya bun untuk lauk, dan saya ambil bagian yang bawah ini ya, yang ada kuah-kuahnya ini. Nah, seperti ini. Yuk langsung aja saya cobain terlebih dahulu rendang sapi yang sudah dimasak berjam-jam. Saya coba dulu ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini teksturnya tuh lembut banget bun. Ini tuh bener-bener tekstur dagingnya tuh empuk banget seperti ini ya bun. Aduh, untuk rasanya langsung aja ya, saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Rasanya enak banget bun. Dagingnya empuk, bumbunya pun meresap dengan baik ya bun, karena dimasak waktu yang sangat lama ya bun. Gak salah kalau rendang menjadi salah satu makanan terenak di dunia, karena memang rasanya itu enak banget ya bun. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.